Seharusnya kan, setiap orang utan itu punya hak buat hidup bebas di hutan ya. Tapi kenyataannya, banyak dari mereka yang nggak punya kesempatan itu. Nah, kali ini kita bakal ngikutin sebuah perjalanan yang luar biasa banget dari Borneo Orangutan Survival Foundation. Kita lihat gimana perjuangan mereka mulai dari penyelamatan yang super dramatis, sampai momen-momen pelepas liaran yang wah bikin terharu. Coba deh, lihat gambar ini. Kelihatan banget ya inti dari perjuangan konservasi itu di sini. Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa aja yang harus dilalui buat ngasih hewan-hewan super cerdas ini kesempatan kedua? Kesempatan buat balik lagi ke rumah mereka, ke hutan. Yuk, kita bedah prosesnya satu persatu. Oke, jadi semuanya itu berawal dari sini. Langkah pertama yang paling krusial, penyelamatan. Dan ini bukan sekedar mindahin hewan loh ya. Ini tuh operasi yang sering banget kejar-kejaran sama waktu dan risikonya tinggi. Coba bayangin deh, cuma dalam 1 tahun, di 2022 aja, ada 15 orang utan yang berhasil diselamatkan dan dibawa ke pusat rehabilitasi BOS Foundation. Mungkin kelihatannya angkanya nggak besar-besar amat ya, tapi ini bukan cuma statistik. Setiap angka itu mewakili satu nyawa, satu cerita perjuangan buat lepas dari kondisi yang membahayakan. Proses penyelamatan ini nggak bisa sendirian loh. Ini kerja bareng, kolaborasi sama Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Dan setiap operasinya itu serius banget. Ada protokol biosecurity yang super ketat. Kenapa? Ya, tujuannya ada dua. Satu, buat melindungi timnya. Dan yang kedua yang nggak kalah penting, buat memastikan orang utan yang kondisinya lagi rentan ini nggak malah ketularan penyakit baru. Nah, setelah berhasil diselamatkan, bukan berarti tugasnya selesai. Justru, ini baru awal dari perjalanan yang sebenarnya. Anggap aja ini kayak sekolah hutan. Sebuah proses rehabilitasi yang panjang banget, di mana para orang utan ini harus belajar lagi dari nol. Belajar semua skill bertahan hidup, yang harusnya kan diajarin sama induk mereka di alam liar. Dan biar kebayang segede apa skalanya, sampai akhir tahun 2022, yayasan ini merawat bukan 1-2, tapi 405 orang orangutan. Mereka tersebar di 2 pusat rehabilitasi utama, Nyaru Menteng dan Samboja Lestari. Itu jumlah yang luar biasa banyak loh untuk dirawat, diobati, dan disiapin buat balik lagi ke hutan. Jelas ya? Kesehatan jadi prioritas nomor 1, dan tim medis di sana tuh kerjanya luar biasa berat. Tantangannya banyak banget, mulai dari luka-luka, malaria, diare, sampai infeksi parasit. Bayangin, dalam setahun aja mereka harus nanganin 139 kasus medis, dan tiap kasus itu butuh perhatian yang super intensif. Tapi pemulihan itu bukan cuma soal ngobatin fisik loh. Ada sisi lain yang sama pentingnya, terutama buat orang utan yang masih muda. Sosialisasi dan bermain itu krusial banget buat perkembangan mereka. Ya persis kayak anak-anak kan? Disinilah mereka belajar cara berinteraksi, ngebangun hubungan sosial, dan ngembangin skill-skill penting yang bakal kepake banget nanti di hutan. Ada satu konsep kunci dalam proses ini, namanya enrichment atau pengayaan. Ini keren banget sih. Jadi ini bukan sekedar, nih makan, bukan. Tapi gimana caranya biar mereka pakai otak dan tenaganya buat dapetin makanan. Dibikin puzzle, ayunan, macem-macem lah. Tujuannya, biar insting alami mereka buat cari makan dan mecahin masalah tetap terasah. Ini penting banget buat perkembangan otak mereka. Oke, sebelum benar-benar lulus dan dilepas ke hutan bebas, ada satu tahap terakhir yang nggak boleh dilewatkan. Anggap aja ini kampus atau universitas terakhir mereka. Ada 6 pulau pelepas liaran yang fungsinya kayak rumah singgah semiliar. Disinilah mereka bisa praktekin semua yang udah dipelajari, tapi dengan kontak manusia yang seminimum mungkin. Ini gladi bersih terakhir sebelum mereka benar-benar bebas. Dan inilah dia, kita sampai di puncaknya. Momen yang ditunggu-tunggu oleh semua orang yang terlibat dalam perjalanan panjang ini. Saat dimana seekor orangutan akhirnya pulang, kembali ke rumah sejati mereka di hutan. Operasi pelepas liaran ini skalanya juga nggak main-main. Lihat deh, ada 3 lokasi hutan yang udah disetujui pemerintah. Dan kalau kita total, kapasitasnya itu masih bisa nampung 255 orangutan lagi. Ini nunjukin kalau ada rencana jangka panjang yang jelas. Ada harapan buat ratusan orangutan lain yang sekarang masih ada di pusat rehabilitasi. Kalau kita lihat ke belakang, dalam 10 tahun terakhir ini, ada banyak banget momen penting. Mulai dari pelepas liaran pertama di tahun 2012, pembukaan lokasi baru, sampai repatriasi orang utan dari luar negeri. Semua momen ini tuh kayak anak tangga yang ngebawa kita ke satu pencapaian yang luar biasa besar. Dan ini dia puncaknya.
Angka 500. Sejak program ini dimulai lagi di 2012, BOSS Foundation udah berhasil lepas liarin 500 orang hutan kembali ke hutan. 500. Itu artinya ada 500 individu yang dapat kesempatan kedua buat hidup bebas. Keren banget kan? Dan proses ngelepasin mereka itu bukan cuma soal buka kandang terus selesai ya. Oh, jauh dari itu. Setiap pelepas liaran itu adalah operasi logistik yang super rumit. Semuanya harus direncanakan dengan detail, matang banget. Tujuannya cuma satu, memastikan perjalanannya lancar dan setiap orang hutan punya kesempatan terbaik buat sukses di rumah barunya. Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Pekerjaan mereka masih lanjut. Ada yang namanya pemantauan pasca pelepas liaran. Ini penting banget buat mastiin populasi baru ini sehat, aman, dan yang paling penting bisa berkembang biak dan membentuk generasi baru. Nah, ini dia bukti paling nyata kalau program ini berhasil. Sejak 2012, udah tercatat ada 27 kelahiran bayi orangutan di alam liar. Dan mereka lahir dari induk-induk yang dulunya direhabilitasi. Ini artinya apa? Artinya, populasi liar yang baru dan mandiri itu benar-benar terbentuk. Ini adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Dan ini bukan lagi soal angka, tapi soal individu. Soal kisah nyata yang penuh harapan. Ada induk-induk kayak Bungang, Bruni, dan Hilda. Dulu mereka diselamatkan. Sekarang mereka udah jadi ibu di alam liar, ngebesarin anak-anak mereka sendiri. Setiap kelahiran baru ini tuh kayak simbol kemenangan, simbol masa depan buat spesies mereka. Tapi euforianya jangan sampai bikin kita lengah. Perjuangan ini belum selesai. Kebebasan mereka itu masih terus di bawah ancaman. Tim patroli di lapangan itu rutin banget nemuin bukti-bukti aktivitas ilegal manusia di dalam hutan. Mulai dari pondok-pondok liar, perangkap burung, sampai penambangan emas. Ini jadi pengingat pahit kalau melindungi rumah mereka itu pekerjaan yang nggak ada habisnya. Dan hal ini benar-benar ngegambarin komitmen seumur hidup dari yayasan ini. Sebuah komitmen yang nggak goyah, dan bahkan juga berlaku buat mereka yang mungkin nggak akan pernah bisa merasakan kebebasan lagi. Impiannya sih semua orang hutan bisa balik ke hutan. Tapi ada kenyataan pahit yang harus dihadapi. Nggak semuanya bisa dilepas liarkan. Ada sebagian individu yang karena menderita penyakit kronis, punya cacat fisik, atau mungkin udah terlalu lama hidup sama manusia, jadi nggak punya skill bertahan hidup. Nah, buat mereka ini, yayasan memberikan perawatan seumur hidup di Suaka, memastikan sisa hidup mereka tetap aman dan terjamin. Jadi, melihat keberhasilan ini, melihat generasi baru lahir di alam liar, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan besar yang jadi inti dari semua upaya konservasi. Oke, kita berhasil mengembalikan mereka. Tapi pertanyaannya sekarang gimana cara kita semua memastikan kalau rumah mereka, hutan ini, akan tetap aman dan terlindungi untuk generasi-generasi mereka yang akan datang?